Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Peti Fatima akan menjelaskan tentang konsep pengembangan motorik kasar anak usia dini dan tahapan perkembangan motorik kasar anak usia dini sesuai dengan STPPA. Perkembangan motorik pada anak usia dini yaitu merupakan perkembangan yang berkesinambungan yang terjadi secara signifikan. Dengan perkembangan itu bisa menumbuhkan tulang, terus menumbuhkan otot-otot, terus menumbuhkan juga syaraf-syaraf pada anak usia dini. Itu pertumbuhan itu sesuai dengan rentang usia pada anak masing-masing. Untuk selanjutnya, perkembangan pada anak usia dini yaitu perkembangan motorik halus maupun motorik kasar pada anak usia dini diperlukan stimulus atau latihan-latihan yang diadakan oleh guru maupun orang tuanya sendiri di rumah. Namun di sini beberapa ahli itu mengungkapkan bahwa perkembangan fisik motorik atau perkembangan motorik halus juga itu bisa berkembang dengan seiringnya bertambah usia. Namun menurut saya sendiri, walaupun begitu, kita sebagai pendidik atau orang tua harus tetap menstimulus atau melatih perkembangan fisik motorik dan motorik halusnya. Kenapa demikian? Karena itu bisa mempercepat atau mengefektifkan perkembangan motorik pada anak usia dini. Adapun cara untuk menstimulus perkembangan fisik motorik atau motorik kasar pada anak usia dini bisa dilakukan dengan mengajak anak bermain. Mau bermain bola, menari, ataupun senam. Itu bisa meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Biasanya guru di sekolah atau di lembaga PAUD, TK, RA, dan lain sebagainya bisa menggunakan metode senam. Ada senam fantasi, ada senam irama atau aerobik. Apa yang dimaksud dengan senam fantasi? Senam fantasi itu yaitu senam yang mengikuti gerakan-gerakan suatu benda atau suatu hal yang dilihat anak. Contohnya seperti senam mengikuti pohon tertiup angin, atau bisa mengikuti hewan berjalan ataupun kendaraan berjalan, seperti itu. Dan untuk senam aerobik atau senam irama, sudah kita ketahui bahwa aerobik atau senam irama itu senam yang menggunakan lagu. Nah, di sini anak usia dini bisa menggunakan lagu-lagu yang menyenangkan bagi anak usia dini. Adapun model perkembangan motorik pada anak usia dini bisa distimulus oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membawa anak ke sebuah lapangan yang memiliki gundukan tanah menyerupai bukit. Lalu guru tersebut mengajak atau menyuruh sang anak untuk menuruni gundukan tanah tersebut dengan secara berkesinambungan. Yang kedua, bisa meminta anak berdiri dengan memegang sebuah bola, lalu melemparnya ke atas dan menangkapnya kembali dengan tepat. Yang ketiga, membuat sebuah garis di atas tanah atau lantai. Diharapkan anak dapat berjalan mengikuti garis tersebut. Dan yang keempat, membuat dua garis yang lebarnya kurang lebih 50 cm. Diharapkan anak dapat melompat dengan baik. Itu beberapa cara untuk menstimulus perkembangan anak usia dini dengan metode yang ada di sekolah. Nah, adapun unsur-unsur motorik kasar pada anak usia dini yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua koordinasi. Koordinasi di sini yaitu contohnya seperti anak melemparkan bola ke atas lalu menangkapnya kembali. Nah, itu merupakan koordinasi atau gerakan koordinasi antara mata, tangan, serta kaki. Terus yang ketiga ada kecepatan, yang keempat ada keseimbangan. Nah, contoh keseimbangan itu seperti kita melatih anak untuk berdiri tegak, lalu kakinya diangkat ke atas satu. Jadi, apakah anak bisa seimbang atau tidak? Terus, yang kelima atau yang terakhir yaitu kelincahan. Kita bisa melatih anak yaitu untuk berlari zigzag. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak usia dini. Yang pertama itu adalah kematangan. Kematangan di sini yaitu kematangan syaraf-syaraf atau usia pada anak usia dini. Misal, anak usia 5 tahun apakah dia sudah matang atau belum untuk melakukan pekerjaan ini atau kegiatan ini. Itu jadi disesuaikan dengan usianya atau kematangan syaraf-syaraf anak usia dini. Terus yang kedua adalah gizi. Nah, gizi ini di sini sangat penting ya, teman-teman. Karena gizi bisa mempengaruhi perkembangan pada anak usia dini. Terus yang ketiga yaitu obesitas. Bagaimanapun obesitas itu bisa berpengaruh pada
anak usia dini. Tidak anak usia dini saja sih di sini, karena kita juga selaku orang dewasa, kalau obesitas kita pasti akan merasa tidak percaya diri, susah bergerak atau susah beraktivitas. Nah, itu juga pasti dirasakan oleh anak usia dini. Terus yang keempat yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini, kenapa jenis kelamin termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak usia dini? Karena jenis kelamin laki-laki itu akan selangkah lebih maju daripada jenis kelamin perempuan dalam perkembangan motorik kasar anak usia dini. Nah, untuk perempuan sendiri yaitu akan selangkah lebih maju dari perkembangan motorik halus laki-laki. Jadi di sini itu laki-laki itu lebih ke motorik kasar dan untuk perempuan lebih ke motorik halusnya. Seperti itu, teman-teman. Terus yang kelima itu ada latihan atau stimulus. Latihan itu dilakukan oleh guru-guru tadi yang telah saya sampaikan di materi sebelumnya. Yang keenam yaitu motivasi. Itu bisa dilakukan oleh guru ataupun orang tua di rumah. Nah, untuk materi terakhir di sini ada tahapan perkembangan motorik kasar menurut STPPA. Apakah itu STPPA? STPPA itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, STPPA ini telah dibentuk oleh Kemendikbud nomor 137 pada tahun 2014. Jadi, motorik kasar di sini adalah merupakan salah satu bagian dari pencapaian atau perkembangan yang harus dicapai oleh anak usia dini. Nah, STPPA ini biasanya dicantumkan pada RPPH atau RPPM dalam penilaian RPPH, RPPM, bahkan program tahunan ya. Jadi di situ biasanya dicantumkan bahwa anak 5 tahun apakah sudah bisa mengganti bajunya sendiri atau tidak. Jika ya, kita tinggal menceklis, dan jika tidak, kita tinggal mengkosongkan. Begitu, teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.